Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa para patil. Di sini saya akan berbagi tentang cara untuk penyortiran dan penyemblingan lele. Yang pertama, kita akan kuras dulu dengan menggunakan selang bisa, dan kita siapkan wadah untuk penyortiran atau penyemblingan. Biasanya dalam satu budidaya atau pembenihan itu menjadi 3 ukuran, dan kita siapkan 1 bak dibagi 3 tempat. Pertama, kita matikan juga masalah aerasinya sehingga kotoran tidak bercampur, kotoran bisa mengendap sendiri dan mudah untuk kita sipon dengan sendirinya. Kita surutkan air secara perlahan sehingga mudah untuk kita panen. Kalau sudah airnya surut, kita lakukan pemanenan dengan menggunakan serok yang halus dan ditaruh di ember. Dan setelah di ember agak penuh, harus segera kita lakukan penyortiran dengan menggunakan bak sortir. Karena ikan baru umur sekitar 12 hari, kita pakai gradingan yang nomor 1 dulu sama nomor 2. Jadi nanti yang lolos gradingan 1 dan lolos gradingan nomor 2. Perlahan-lahan kita tumpahkan lele yang sudah kita panen dari bak ke tempat grading secara perlahan, dan kita naik turunkan secara perlahan-lahan. Kalau ada yang mati, kita ambil agar tidak mencemari wadah budidaya yang mau kita masukkan. Tujuan dari penggradingan ini salah satunya untuk mendapatkan ukuran benih yang cenderung rata, sehingga meminimalisasi atau meminimalisir kanibalisme serta efektivitas pemberian pakan menyangkut ukurannya. Nah, setelah penyortiran bak sortir nomor 1, kita lanjutkan dengan bak sortir nomor 2. Kita naik turunkan juga. Nanti yang ketahan di saringan nomor 2 kita bisa masukkan ke hapa sebelahnya. Ini adalah bak sortir nomor 1, dan ini adalah bak sortir nomor 2. Penyortiran ini harus kita lakukan secara cepat sehingga meminimalisir lele menjadi
stres. Kenapa kami melakukan sortir ini pada malam hari? Kita sudah ketahui bersama bahwa lele tidak memiliki sisik. Lele cenderung mengandalkan lendir karena dia tidak bersisik untuk merespon semua rangsangan dari lingkungan. Dia hanya mengandalkan lendir untuk sebagai pertahanan mereka. Maka dari itu saya lakukan pada malam hari ini dengan tujuan agar dia tidak terpapar oleh matahari langsung, yang justru akan menambah lele semakin tambah stres. Setelah penyortiran selesai, sebaiknya kita segera membuat tempat atau membuat wadah untuk penyemplingan. Penyemplingan ini tujuannya adalah untuk menghitung jumlah benih lele yang akan kita tebar ke kolam pendederan kedua. Kenapa harus menggunakan metode sampling? Karena metode ini yang kurasa dia akan lebih cepat, sehingga lele tidak akan stres. Bisa kita pakai wadah-wadah aqua atau wadah yang lain. Yang penting kita atur agar mereka tidak tajam dan tidak terlalu banyak, karena pada proses penyemplingan ini kalau terlalu banyak dia akan menumpuk. Kasihan kalau lelenya menumpuk. Jadi kita bikin yang sekecil mungkin dan mudah untuk diaplikasikan. Ini adalah cara untuk menyempling lele sebelum kita tebar ke kolam pendederan kedua. Kita ambil aja satu peres, kita masukkan ke ember kecil. Setelah itu kita lakukan penghitungan. Jadi kita hitung berapa satu takar dari lele yang kita dapatkan. Perlu diketahui yang kita hitung cukup yang satu samplingan ini saja. Untuk yang lainnya nanti langsung dengan metode sampling cepat, ditakar dengan alat takar yang sudah kita hitung tadi, sehingga prosesnya akan semakin cepat dan diharapkan lele tidak menjadi stres. Bisa kita hitung 5 ekor, nanti tinggal dikalikan faktor pengalinya berapa, nanti bisa kita lanjutkan kembali. Memang penghitungan ini agak memakan waktu, tapi seiring dengan penghitungan ini kita bisa langsung melakukan penakaran lele yang ada di kolam sebelahnya atau yang siap untuk ditebar ke kolam pendederan kedua. Untuk
kolam pendederan kedua bisa kita lakukan di luar ruangan karena dirasa lele sudah kuat untuk menerima kemungkinan kondisi alam yang berubah-berubah. Bisa hujan, bisa panas. Jadi lele yang sudah ukuran 2 cm sudah kuat untuk menerima rangsangan atau menerima kondisi lingkungan yang sedikit ekstrim. Jadi di pembenihan lele ini memang keuntungan dari teman-teman yang lokasinya panas atau mungkin di bawah 400 dpl dari permukaan laut, itu relatif lebih mudah karena kondisi perairan hangat. Tapi hati-hati, di kondisi perairan yang hangat biasa penyakit yang muncul adalah penyakit flexibacter atau columnaris, di mana tanda-tandanya kondisi lele tanpa luka, akan tetapi nanti akan muncul kumis memutih dan mulut memutih, dan kalau sudah parah nanti tubuhnya juga memutih kayak ular belang. Ini salah satu ciri-ciri lele terserang columnaris. Jadi biasanya di suhu-suhu optimal atau suhu-suhu di 26 sampai 29 itu penyakit yang sering muncul adalah columnaris. Hal ini bisa kita sedikit atasi dengan pemberian imunostimulan pada ikan kita, sehingga mereka kuat untuk menghadapi lingkungan yang berubah-berubah, karena semua penyakit berawal dari ikan kita stres. Setelah penyemplingan harus segera kita tebar di wadah budidaya untuk pendederan kedua. Kolam untuk pendederan kedua bisa menggunakan kolam beton, kolam terpal, ya bisa terpaulin, bisa terpal biasa, atau mungkin HDPE, dan lebih baik kolamnya gelap, dalam artian gelap. Jadi